Paripurna DPR RI ke-1, pembukaan masa persidangan 1, tahun sidang 2025-2026, sekaligus pidato Presiden dalam penyampaian RAPBN tahun 2026, beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya. Ketua DPR Puan Maharani akan menyampaikan pidato pembukaan masa sidang. Setelah itu, Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka penyampaian RAPBN tahun 2026. Pemirsa, Presiden, Wakil Presiden, bersama pimpinan DPR telah menaiki mimbar utama dan menempati tempat duduk yang telah ditentukan. Selamat menyaksikan. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Prabowo Subianto, yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming Raka, yang kami hormati Saudara Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Ahmad Muzani dan para Wakil Ketua MPR RI. Yang kami hormati Saudara Wakil Ketua dan anggota DPR Republik Indonesia. Yang kami hormati Saudara Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Bapak Sultan Bahtiar Najamuddin dan para Wakil Ketua serta seluruh anggota DPD RI. Yang kami hormati Saudara Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ibu Dr. Insinyur Ismayatun CSFA, CFRA, dan Wakil Ketua BPK RI yang hadir. Yang kami hormati Saudara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Sunarto SHMH dan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI. Yang kami hormati Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bapak Dr. Suhartoyo SHMH. Yang kami hormati Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Bapak Profesor Amzulian Rifai SHLMM PhD. Yang kami hormati para Menteri Kabinet Merah Putih serta Jaksa Agung, Panglima TNI dan Kapolri. Para Ketua Umum partai-partai politik, rekan-rekan pers dan para undangan yang berbahagia, serta seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal DPR RI, telah hadir sebanyak 473 orang anggota terdiri dari seluruh unsur fraksi DPR RI, maka quorum telah tercapai dan dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-1 masa persidangan pertama tahun sidang 2025-2026 hari Jumat tanggal 15 Agustus 2025 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. Sebelum memulai rapat paripurna hari ini, kami mempersilahkan Saudara Dr. Haji Mufti Aimah Nurul Anam, anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, untuk membacakan doa. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami menyampaikan doa dalam agama Islam bagi hadirin yang beragama lain, mohon berkenan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق
nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ya Allah, yang membelah malam dengan kelembutan, yang menurunkan embun hidayah di antara keringnya hati kami berkumpul hari ini melaksanakan sidang paripurna di bawah langit kemerdekaan yang pernah diwarnai dengan darah para pejuang. Mereka telah kembali kepadamu, tak bernama di tugu, tak bersuara di mimbar, tapi keberanian para pahlawan tetap hidup dalam setiap jengkal tanah di negeri ini. Ya Allah, Ya Rahim, betapa jauhnya kami dari ketulusan mereka. Kami bicara soal rakyat tapi kadang abai mendengarnya. Kami lantang berteriak keadilan tapi gamang menegakkannya. Ampuni kami yang lebih gemar saling menyalahkan, disesatkan oleh keinginan untuk saling menggunting dalam lipatan. Ampuni kami yang masih saling menjatuhkan padahal bangsa butuh kami saling menguatkan. Ya Allah, Ya Hamid, Ya Syakur, tahun ini genap 80 tahun usia negara kami. Bimbing kami untuk menjadi bangsa yang pandai mensyukuri nikmat-Mu. Nikmat berupa negeri bernama Indonesia yang indah tiada tara. Nikmat berupa tanah air yang Kau limpahkan kekayaan alam dan budaya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Perencana, di bentang rencana-Mu kami hanyalah penyusun langkah kecil, berharap dapat menggoreskan kebaikan demi makmurnya bangsa ini. Beri kami kejernihan hati, agar setiap kebijakan yang lahir di meja rapat bukan sekedar angka di atas kertas. Ya Allah, Ya Qawi, Ya Matin, bersama kami hadir Presiden yang Engkau ridhai untuk bangsa ini. Presiden Prabowo Subianto, pemimpin tegas yang bertekad menegakkan keadilan. Jagalah kesehatannya, teguhkan langkahnya, lembutkan hatinya, agar tidak letih menyusuri jalan panjang membangun Indonesia. Jauhkan beliau dari bisikan kepentingan yang membutakan mata hati. Lindungi beliau dari tangan-tangan tamak yang ingin merebut cahaya dari kehidupan rakyat. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Mu'iz, kami bersyukur atas hadirnya Ibu Puan Maharani, Ketua DPR RI bersama pimpinan DPR lainnya yang menjaga kehormatan lembaga ini dengan keteguhan sepenuh hati. Jadikanlah lembaga ini sebagai rumah untuk mewujudkan harapan rakyat. Ya Allah, Ya Ghafur, kami ini hamba-Mu yang lemah, tapi sering merasa kuat karena kursi dan jabatan. Kami ini hamba-Mu yang hina, tapi sering merasa mulia karena gelar dan penghormatan. Ampuni kami atas keangkuhan yang tak pantas, padahal kami sungguh tak berdaya. Ya Allah, Ya Ra'uf, beri kami rasa malu di hadapan-Mu sebelum Engkau mempermalukan kami di hadapan makhluk-Mu. Karena pada akhirnya jabatan akan pergi, kekuasaan akan sirna, dan yang tersisa hanyalah amal yang akan menjawab, apakah Kau sudah berlaku adil pada rakyat-Mu? Nastaghfirullahaladzim. Tegurlah kami jika kami lupa. Sadarkan kami saat kami terlena. Rabbana taqabbal du'aana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Dr. Haji Mufti Aimah Nurul Anam yang telah menyampaikan doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, mengabulkan doa kita. Amin. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. Rapat paripurna DPR RI pada siang hari ini memiliki dua agenda, yaitu pertama, pidato Ketua DPR RI dalam rangka pembukaan masa persidangan pertama tahun sidang 2025-2026. Kedua, pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian keterangan Presiden atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya. Untuk itu, izinkan saya menyampaikan pidato pembukaan masa persidangan pertama tahun sidang 2025-2026 dari atas podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat. Pembukaan masa sidang ini menandai dimulainya tahun kedua masa bakti DPR RI periode tahun 2024-2029. Sepanjang masa sidang tahun pertama, kita dihadapkan pada persoalan-persoalan mendasar dan tantangan strategis yang akan menentukan arah dan kualitas pembangunan Indonesia ke depan. Permasalahan dan tantangan yang harus kita selesaikan bukanlah pekerjaan administratif, melainkan pekerjaan rumah yang menyangkut hal-hal paling mendasar dalam kehidupan bernegara, keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, pemerataan pembangunan, dan penguatan kedaulatan nasional. Setiap pemerintahan akan membawa pendekatan yang berbeda dengan cara pikir, cara kerja, dan cara memimpin yang berbeda. Perbedaan itu adalah suatu kebutuhan, situasi dan kondisi bangsa dan negara juga berubah, sehingga pendekatan pembangunan harus menjawab realitas zamannya. Satu hal yang tidak boleh berubah adalah tujuan akhirnya, yaitu rakyat harus hidup lebih layak, lebih sejahtera, dan lebih bermanfaat. Apapun gaya kepemimpinannya yang dinilai adalah hasil nyata bagi rakyat. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan arah pembangunan 5 tahun ke depan melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. RPJMN bukan sekedar formalitas perencanaan, tetapi merupakan terjemahan strategis dan teknokratis dari visi-visi Presiden yang terangkum dalam Asta Cita. Dokumen ini menjadi kompas pembangunan nasional bagi seluruh kementerian lembaga. Oleh karena itu, tidak ada visi menteri, yang ada hanya visi misi presiden. Pembangunan bukanlah proses yang instan. Tidak semua hasil pembangunan dapat dirasakan seketika. Pembangunan membutuhkan waktu, konsistensi, dan kesinambungan kebijakan. Kebijakan yang hanya berorientasi pada kepentingan sesaat, sebesar apapun tampaknya hari ini baik,
akan tetapi dapat berisiko menjadi beban negara di masa depan. Oleh karena itu, DPR RI bersama pemerintah memegang tanggung jawab konstitusional yang besar untuk memastikan bahwa setiap kebijakan negara, baik dalam politik hukum, politik pertahanan, politik pembangunan, maupun politik anggaran, dirumuskan secara cermat dengan mempertimbangkan secara menyeluruh manfaat dan risiko baik jangka pendek maupun jangka panjang. Setiap kebijakan harus berorientasi sepenuhnya pada kepentingan rakyat, bukan semata pada kepentingan sektoral atau kepentingan jangka pendek. Masa sidang tahun kedua ini merupakan momentum strategis bagi DPR RI dan pemerintah untuk melakukan penguatan arah kebijakan negara secara menyeluruh. Rakyat menaruh harapan besar bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, arah kebijakan nasional akan semakin berpihak pada kehidupan rakyat. Dalam mewujudkan harapan tersebut, DPR RI melalui fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan akan menjalankan perannya sebagai mitra konstitusional pemerintah dalam mensukseskan pembangunan nasional. DPR RI akan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan pembangunan nasional dilakukan dalam kerangka hukum yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan serta berorientasi pada kepentingan rakyat. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, Sidang Dewan yang terhormat, dalam melaksanakan fungsi legislasi, DPR RI bersama pemerintah memiliki tanggung jawab bersama dalam membentuk undang-undang untuk memenuhi kebutuhan legislasi nasional. Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan kinerja pembentukan undang-undang pada tahun pertama keanggotaan DPR RI periode 2024-2029. Hingga saat ini, DPR RI bersama dengan pemerintah telah menyelesaikan pembahasan 14 rancangan undang-undang, yaitu Komisi 1, 1 undang-undang. Komisi 2, 10 undang-undang. Komisi 6, 1 undang-undang. Badan Legislasi, 2 undang-undang. Sedangkan komisi yang lain masih dalam tahapan pembentukan dan pembahasan rancangan undang-undang. Pada masa persidangan ini, DPR RI bersama pemerintah dan DPD RI akan memfokuskan pembahasan terhadap 11 rancangan undang-undang yang masih berada pada tahap pembicaraan tingkat 1. DPR RI akan selalu memprioritaskan pembentukan undang-undang yang berkualitas sehingga lebih mengejar kinerja kualitas daripada kuantitas. Dalam pembentukan undang-undang, DPR RI dan pemerintah sering berada dalam posisi di tengah-tengah berbagai subjek hukum yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Seperti antara majikan dan pekerja, pengusaha dan konsumen, aparatur dan rakyat, penyedia jasa dan pengguna, serta berbagai relasi sosial lainnya. Seperti menjadi wasit di tengah pertandingan olahraga, semua pihak merasa benar. Dan kalau ada peluit dibunyikan, yang protes juga pasti banyak. Belum lagi pengamat-pengamat yang memberi komentar pro dan kontra. Tapi begitulah demokrasi, ramai, penuh aspirasi, dan harus sabar mendengar sebelum mengetuk palu. Tanggung jawab utama pembentuk undang-undang adalah bersikap adil dan bijaksana dalam merumuskan norma hukum yang mengatur hubungan-hubungan tersebut. Konstitusi menghendaki agar hukum dapat menjadi instrumen keadilan bagi seluruh warga negara. Untuk itulah
Dalam setiap proses pembentukan undang-undang, partisipasi masyarakat yang bermakna atau meaningful participation merupakan syarat yang sangat penting. Partisipasi ini adalah wujud kedaulatan rakyat. Dengan mendengar, menimbang, dan memperhatikan seluruh aspirasi masyarakat, produk hukum yang dihasilkan akan memiliki legitimasi keadilan dan penerimaan publik yang lebih kuat. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, fungsi pengawasan DPR RI diarahkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam menangani urusan rakyat dan dalam menjalankan undang-undang. DPR RI memberikan perhatian yang besar terkait permasalahan yang menjadi perhatian rakyat, yaitu antara lain: 1. Penanganan dan penyelesaian masalah pemblokiran rekening dorman oleh PPATK. 2. Rencana penertiban kawasan dan tanah terlantar oleh negara. 3. Pelaksanaan program sekolah rakyat. 4. Evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis. 5. Tata kelola pemberian tunjangan jabatan fungsional tertentu di kementerian lembaga dan di daerah. 6. Rencana perubahan pola penyaluran bantuan sosial dari seumur hidup menjadi 5 tahun. 7. Perlindungan data pribadi warga negara Indonesia sebagai bagian kesepakatan tarif dagang. 8. Pelaksanaan putusan MK tentang pendidikan gratis SD dan SMP. 9. Sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program strategis nasional. 10. Pelaksanaan royalti hak cipta lagu. Dan tentu saja masih banyak persoalan rakyat yang disampaikan langsung kepada DPR RI, baik melalui aspirasi daerah pemilihan, pengaduan publik, maupun forum-forum resmi yang disediakan oleh DPR. Harapan rakyat jelas agar setiap masalah yang mereka hadapi mendapat perhatian dan dapat segera terselesaikan melalui kebijakan negara yang responsif. Sepanjang 1 tahun terakhir, DPR RI telah menerima laporan dan pengaduan masyarakat yang jumlahnya mencapai 5.642 laporan. Kalau dibagi rata-rata per hari, terdapat 15 sampai 16 laporan pengaduan masyarakat yang dimohonkan untuk dapat dibantu penyelesaiannya. Setiap laporan tersebut telah ditindaklanjuti melalui fungsi pengawasan DPR RI dengan rekomendasi-rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah secara cepat dan tepat. Tindak lanjut rekomendasi tersebut bukan sekedar kewajiban administratif, melainkan bagian dari komitmen konstitusional dalam hubungan kemitraan kekuasaan yang sejajar antara lembaga legislatif dan eksekutif. Pada kesempatan yang baik ini, kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa DPR RI melalui alat kelengkapan Dewan, komisi-komisi, dan badan-badan yang ada menjalankan tugas pengawasan secara konstitusional, objektif, kritis, dan bertanggung jawab. Maka apabila terdapat pembantu Bapak Presiden yang tidak menunjukkan kinerja sebagaimana yang diharapkan dalam menjalankan visi dan kebijakan Presiden, maka dengan segala hormat, izinkanlah kami Bapak Presiden untuk menyampaikan teguran politik secara terbuka, konstruktif, konstitusional, tanpa menimbulkan kegaduhan dan dilandasi saling menghormati dalam rapat-rapat alat kelengkapan Dewan DPR RI. Sehingga visi misi Bapak Presiden dalam Astacita dapat terlaksana dengan baik dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Hal itu menjadi bagian dari mekanisme check and balances yang sehat dalam demokrasi serta pertanggungjawaban jawaban kami DPR RI kepada rakyat. Fungsi pengawasan DPR RI itu bukan semata rutinitas, melainkan bagian dari komitmen konstitusional. Karena kalau tidak diawasi, bisa-bisa lupa arah. Kalau tidak diingatkan, bisa-bisa jalan sendiri. Bahkan
Kadang sudah diingatkan pun masih butuh ditepuk pundaknya agar selalu mawas diri, selalu berada di koridor jalan kebijakan Presiden dan mensukseskan pelaksanaan visi misi Bapak Presiden dalam membangun bangsa dan negara. DPR RI juga turut menjalankan peran diplomasi parlemen sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan politik luar negeri Indonesia. Melalui instrumen diplomasi parlemen, DPR RI membangun komunikasi strategis dan kerjasama yang konstruktif dengan berbagai parlemen di dunia. Peran ini sekaligus menegaskan posisi strategis DPR RI yang tidak hanya bertindak sebagai representasi rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam negeri, tetapi juga sebagai wakil rakyat Indonesia dalam forum-forum global. Dalam situasi kondisi global yang tidak menentu, maka dibutuhkan sinergi eksekutif dan legislatif dalam memperjuangkan kepentingan nasional di kancah internasional. Peran diplomasi DPR RI juga memperjuangkan dan selalu memperjuangkan kemerdekaan Palestina dalam forum-forum internasional. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden Sidang Dewan yang terhormat, agenda kedua pada sidang hari ini adalah pidato Presiden Republik Indonesia dalam penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun anggaran 2026 beserta nota keuangannya. Dampak dari pusaran kondisi dan situasi global yang tidak menentu adalah pada gerak perekonomian global yang melambat, distribusi komoditas strategis juga terganggu, dan rantai pasok industri juga dapat terpengaruh, yang pada akhirnya ikut mempengaruhi kondisi moneter, fiskal, sektorial nasional, dan pendapatan masyarakat di Indonesia. Penyusunan rancangan undang-undang APBN tahun anggaran 2026 diharapkan telah mempertimbangkan berbagai faktor global tersebut dalam kebijakan fiskal tahun 2026. APBN sebagai instrumen yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, menopang daya beli masyarakat, memenuhi kebutuhan dasar rakyat, dan menjalankan pembangunan di segala bidang, selalu memiliki ruang fiskal yang terbatas. Kebutuhan belanja negara yang untuk pembangunan akan selalu lebih besar dibandingkan dengan kemampuan pendapatan negara. Oleh karena itu, dalam keterbatasan ruang fiskal dan ruang defisit yang ketat, maka pemerintah harus dapat menetapkan prioritas belanja serta menjalankan kebijakan belanja yang efektif dan efisien. Selama 1 tahun terakhir, pemerintah telah melakukan sejumlah upaya untuk mengkonsolidasikan program kementerian lembaga, termaksud melakukan efisiensi anggaran kementerian lembaga. Bapak Presiden yang terhormat, mengenai efisiensi belanja tahun 2025, Kementerian lembaga selalu curhat atau selalu menceritakan curahan hatinya ke komisi-komisi yang menjadi mitra kerjanya. Curhat masalah cinta segitiga juga Bapak Presiden, terkait dengan program prioritas, tambahan anggaran, dan juga bagaimana kebijakan efisiensi yang sedang berlanjut atau berlangsung. Namun, cinta segitiga itu tidak harus berakhir dengan patah hati, karena semua pihak dapat saling memahami kepentingan dan menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya. Upaya pemerintah menjalankan efisiensi sejalan dengan amanat Undang-Undang Keuangan Negara yang mengharuskan APBN dikelola secara efektif, efisien, tertib, transparan, memenuhi rasa keadilan dan rasa kepatutan. Pada masa sidang sebelumnya, DPR RI bersama pemerintah telah melakukan pembahasan dan menyepakati kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM-PPKF APBN tahun anggaran 2026. Kesepakatan-kesepakatan tersebut yang akan menjadi dasar dari nota keuangan dan rancangan Undang-Undang APBN 2026 yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto.
Di balik setiap pos anggaran APBN, tersembunyi harapan jutaan rakyat. Apakah anak mereka bisa terus sekolah? Apakah rakyat bisa berobat? Apakah ada lapangan kerja? Bagaimana nasib petani, nelayan, buruh, dan lain sebagainya? Penyusunan dan pembahasan APBN bukanlah urusan teknis belaka, tetapi soal keadilan dan keberpihakan. Menjadi harapan seluruh rakyat Indonesia bahwa RAPBN tahun 2026 yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto hari ini dapat semakin memudahkan hidup rakyat. Begitu juga harapan dari seluruh provinsi dan kabupaten kota agar APBN tahun anggaran 2026 dapat ikut memperkuat pembangunan di daerah. Pidato Bapak Presiden hari ini yang memuat nota keuangan dan rancangan undang-undang APBN tahun anggaran 2026 kiranya akan dapat menjadi sumber semangat dan optimisme nasional bahwa di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, Indonesia memiliki arah yang jelas, memiliki harapan yang cerah, semangat gotong royong, dan memiliki tekad untuk selalu maju bersama-sama untuk Indonesia. Sidang Dewan yang terhormat, dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim atas nama pimpinan DPR RI, dengan ini saya mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa masa persidangan 1 DPR RI tahun sidang 2025-2026 akan dimulai sejak hari ini, Jumat 15 Agustus 2025 sampai dengan Kamis 2 Oktober 2025. Marilah kita, DPR RI, pada masa persidangan ini dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan negara yang dapat melindungi rakyat, mensejahterakan rakyat, mencerdaskan rakyat, dan ikut serta dalam membangun tatanan dunia yang lebih baik. Kepada anggota Dewan yang terhormat, selamat bekerja memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan rahmat dan bimbingannya kepada kita semua. Merdeka! 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 Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden Sidang Dewan yang terhormat, yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. Demikian pidato pembukaan masa persidangan pertama tahun sidang 2025-2026. Selanjutnya, marilah kita dengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian keterangan Presiden atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya. Kepada Saudara Presiden kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Yang saya hormati Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka.
para pimpinan lembaga negara, Saudara Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, beserta para wakil ketua dan seluruh anggota MPR RI yang saya hormati. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, beserta para wakil ketua DPR RI yang saya hormati, Wakil Ketua DPR RI Saudara Adis Kadir, Wakil Ketua DPR RI Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR RI Saudara Saan Mustafa, Wakil Ketua DPR RI Saudara Cucun Ahmad Samsurizal, dan seluruh anggota DPR RI yang saya hormati dan saya banggakan. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Bakhtiar Najamuddin, beserta para wakil ketua dan anggota DPD RI yang saya hormati. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Profesor Dr. Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Profesor Amzulian Rifai yang saya hormati. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Saudari Isma Yatun yang saya hormati. Para Menteri Koordinator, para Menteri, Kepala Badan, Pimpinan Lembaga, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, para Wakil Menteri, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Yang terhormat, para pimpinan partai politik, Partai PDI Perjuangan, diwakili oleh Saudari Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golongan Karya, Saudara Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Gerindra, hadir saya sendiri. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Saudara Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera Saudara Al-Muzammil Yusuf. Partai Nasional Demokrat diwakili Wakil Ketua MPR RI Saudari Lestari Murdiyat. Yang saya hormati rekan-rekan pers, media, para tamu undangan sekalian, dan yang saya cintai seluruh rakyat Indonesia, sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Hadirin sekalian yang berbahagia, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam suasana yang aman, tentram, dan damai. Izinkan saya menyampaikan pidato pengantar rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN tahun anggaran 2026 beserta nota keuangannya. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPR RI atas kerjasama dan dukungan selama ini dalam penyusunan dan pelaksanaan APBN. Insya Allah ikhtiar kita bersama akan berkontribusi bagi terwujudnya kesejahteraan rakyat Indonesia. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, hari ini saya berdiri di hadapan saudara-saudara untuk menyampaikan pidato pengantar rancangan APBN tahun 2026. Ini adalah APBN pertama yang saya rumuskan sebagai Presiden Republik Indonesia. Arsitektur APBN 2026 adalah implementasi dari visi dan misi saya bersama Saudara Wakil Presiden yang diarahkan
untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Ketangguhan adalah fondasi terciptanya kemandirian dan kesejahteraan rakyat. Kita akan perkuat ketahanan di bidang pangan, energi, ekonomi, dan pertahanan. Sumber daya alam harus dikelola demi rakyat, bukan demi segelintir kelompok manusia Indonesia. Hilirisasi akan kita perluas, lapangan kerja akan kita ciptakan, nilai tambah harus kita maksimalkan, dan nilai tambah itu harus tetap berada di tanah air kita, Indonesia. Semua anak bangsa berhak maju. Pendidikan dan kesehatan harus merata. Pemerataan pembangunan kita lakukan dari Sabang sampai Merauke. 10 bulan pertama ini kita semua bekerja keras, bersatu padu mewujudkan cita-cita bangsa di tengah lingkungan global yang bergerak sangat dinamis, penuh ketidakpastian. Tensi geopolitik terus memanas. Perang fisik berada di mana-mana. Perang tarif menjadi ancaman bagi ekonomi global. Tata kelola dunia berubah drastis. Prinsip my country first menjadi semakin dominan, menekan ekonomi dan menimbulkan biaya tinggi bagi seluruh negara. Dengan dukungan semua komponen bangsa, pemerintah bersatu padu berjuang agar rakyat tetap terlindungi, ekonomi Indonesia tetap stabil, dan layanan publik dapat berjalan efektif. Hasilnya dapat kita rasakan sekarang. Ekonomi triwulan kedua 2025 tumbuh 5,12% year on year. Membaik dari triwulan pertama 4,87%. Lebih dari setengahnya adalah kontribusi dari aktivitas konsumsi masyarakat yang meningkat 4,97%. Ekspor kita tumbuh kuat 10,67%. Nilai tambah dari hilirisasi menjadi penyumbang terbesar kuatnya ekspor kita. Kuatnya ekonomi menunjang peningkatan kesejahteraan rakyat. Tingkat pengangguran turun menjadi 4,76% di Februari 2025 dari 4,82% tahun lalu. Dengan 3,6 juta lapangan kerja baru yang berhasil diciptakan. Tingkat kemiskinan ditekan menjadi 8,47%. Terendah sepanjang sejarah. Pemerintah bekerja keras agar inflasi tetap rendah di kisaran 2,4%. Sehingga menjaga daya beli rakyat, terutama masyarakat yang tidak mampu. Maaf, tadi pagi agak semangat pidato saya. Inilah bukti nyata. Dengan kerja keras dan kesungguhan, kita mampu memperjuangkan nasib jutaan rakyat Indonesia untuk hidup lebih sejahtera. Optimisme dan kepercayaan investor terhadap kinerja dan prospek perekonomian Indonesia tinggi. Realisasi investasi paruh pertama 2025 mencapai target APBN. Dan pasar saham kita pun menunjukkan perkembangan menggembirakan di tengah situasi global yang sangat tidak pasti.
Berbagai program unggulan kita sudah dirasakan rakyat. Makan bergizi gratis hari ini telah mencapai 20 juta penerima manfaat. Cek kesehatan gratis sudah mencapai lebih dari 17 juta penerima manfaat. Revitalisasi sekolah sudah sampai lebih dari 13.000 sekolah dan madrasah. Sekolah rakyat sudah mencapai 100. Pembentukan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih telah dimulai tahun ini. 80.000 koperasi telah dibentuk. Dan pada akhir tahun 2025 ini, tiap koperasi akan memiliki gudang, akan memiliki cold storage, akan memiliki gerai-gerai, dan tiap koperasi akan memiliki 2 kendaraan truk untuk menjemput dan mengantar hasil buminya. Kita juga tidak boleh lupa bahwa kita harus membentuk sumber daya manusia unggul untuk jangka panjang, tapi program tersebut harus kita mulai sekarang. Ekosistem bisnis yang produktif dalam jangka pendek. Denyut transaksi ekonomi dari hulu hingga hilir saat ini sudah mulai dirasakan sampai tingkat desa, kelurahan, sampai di seluruh pelosok negeri. Di tengah gejolak global, APBN kita mampu menjaga stabilitas ekonomi, melindungi rakyat dan dunia usaha. Pemerintah responsif saat tekanan global mempengaruhi kita. Stimulus ekonomi tahap pertama sebesar rupiah 33 triliun diberikan pada Januari 2025. Disusul oleh stimulus tahap kedua 24,4 triliun rupiah pada Juni 2025. Jaring pengaman sosial disiapkan untuk menjaga daya beli dan mencegah PHK dan kemunduran sosial melalui berbagai program antara lain program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, program Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Indonesia memperjuangkan kepentingan nasional di panggung global. Pemerintah berhasil dalam negosiasi tarif bilateral dengan Amerika Serikat yang lebih rendah menjadi 19% dari awalnya 32%. Tentunya ini masih merupakan tantangan dan kita terus harus menyiapkan diri untuk keadaan di masa depan yang lebih berat lagi untuk kita. Negosiasi bebas tarif Indonesia Uni Eropa, Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA, sudah kita selesaikan setelah 10 tahun perundingan yang tidak selesai-selesai. Kita berhasil melakukan terobosan pada tahun ini. Justru di saat ada tantangan dan cobaan yang lebih besar lagi. Di forum multilateral, dalam BRICS, dalam G20 dan ASEAN, Indonesia terus hadir dan aktif memperjuangkan kepentingan nasional kita. Kita juga sedang mendaftar di OECD. Insya Allah kita bisa diterima. Kita ingin mempertahankan kepentingan nasional kita di panggung global, berdiri sama tegak dengan semua negara. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 adalah rancang bangun kami dalam membangun bangsa. Rancang bangun kita, kekayaan negara
dan cabang produksi yang penting harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya, negara harus hadir, melindungi mereka yang tidak mampu, menciptakan rasa aman bagi semua. APBN adalah instrumen untuk mewujudkan ekonomi tangguh, mandiri, dan sejahtera. APBN harus digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia. RAPBN 2026 kita utamakan pada 8 agenda prioritas. Pertama, kita harus terus wujudkan ketahanan pangan sebagai fondasi kemandirian bangsa. Kita harus mencapai swasembada pangan, terutama beras dan jagung. Harga stabil, petani makmur, nelayan sejahtera, dan konsumen aman. Indonesia harus berdaulat dalam urusan pangan. Untuk itu kita akan cetak sawah baru. Kita akan salurkan pupuk bersubsidi yang tepat sasaran. Kita akan dukung bibit-bibit unggul, alat mesin pertanian modern, dan pembiayaan murah. Juga kita menjamin harga pembelian pemerintah untuk gabah. Saudara-saudara sekalian, untuk lumbung pangan dan cadangan pangan, rupiah 53,3 triliun kita siapkan. Subsidi pupuk tahun 2026 kita alokasikan rupiah 46,9 triliun untuk 9,62 juta ton pupuk. Bulog kita perkuat sebagai penyangga stok pangan, pelindung petani, dan penjaga daya beli masyarakat. Hadirnya pemerintah sudah nyata dirasakan sejak awal 2025. Pemerintah memangkas 145 regulasi penyaluran pupuk yang rumit. 145 peraturan kita pangkas. Hasilnya produksi beras meningkat. Stok beras di gudang pemerintah berada di atas 4 juta ton. Harga stabil, petani semakin sejahtera. Ke depan akan kita lanjutkan cerita sukses ini. RAPBN 2026 akan alokasi 22,7 triliun rupiah untuk Bulog melakukan tugasnya. Secara keseluruhan rupiah 164,4 triliun akan kita alokasikan di tahun 2026 untuk penguatan ketahanan pangan nasional. Kedua, kita perkuat ketahanan energi untuk kedaulatan bangsa. Produksi minyak dan gas kita tingkatkan. Harga energi kita jaga. Dan transisi menuju energi bersih kita percepat. Subsidi energi harus adil, tepat sasaran. Bukan lagi dinikmati oleh mereka yang mampu. Energi baru terbarukan adalah masa depan. Kita harus genjot pembangunan pembangkit dari surya, dari hidro, dari panas bumi, dan dari bioenergi. Indonesia harus menjadi pelopor energi bersih dunia. Kita harus capai 100% pembangkitan listrik dari energi baru dan terbarukan dalam waktu 10 tahun atau lebih cepat. Saya yakin hal ini bisa dicapai. Dari target dunia 2060, kita bisa mencapainya jauh lebih cepat. Dan rakyat kita, dari kota hingga desa, harus menikmati energi yang terjangkau dan berkelanjutan.
Berbagai dukungan APBN untuk penguatan ketahanan energi ditempuh melalui subsidi energi, insentif perpajakan, pengembangan EBT, serta penyediaan listrik desa. Secara keseluruhan di tahun 2006, dukungan fiskal pemerintah yaitu rupiah 402,4 triliun untuk ketahanan energi. Ketiga, kita bangun generasi unggul, anak-anak kita, melalui makan bergizi gratis. Generasi unggul lahir dari tubuh yang sehat, dengan gizi terpenuhi. Kita hilangkan stunting dalam waktu yang secepat-cepatnya. Program makan bergizi gratis telah dilaksanakan di seluruh provinsi dan terus dibangun agar menjangkau seluruh pelosok negeri. MBG kita targetkan mampu menjangkau 82,9 juta siswa, ibu hamil dan balita akan menerima manfaat asupan gizi optimal melalui satuan pelayanan pemenuhan gizi yang dibangun di seluruh pelosok negeri. Ke depan, program ini akan efektif memberi manfaat lebih luas dan optimal bagi masyarakat. MBG meningkatkan kualitas gizi anak-anak kita, kualitas SDM masa depan Indonesia, dan juga memberdayakan UMKM dan ekonomi lokal yang akan tumbuh semakin kuat, menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru, dan memberdayakan jutaan petani, nelayan, peternak, dan pelaku-pelaku UMKM. Alokasi anggaran untuk MBG tahun 2026 kita alokasikan sebesar 335 triliun rupiah. Keempat, kita wujudkan pendidikan bermutu. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mencetak SDM unggul yang berdaya saing global. Pendidikan adalah instrumen untuk memberantas kemiskinan. Pemerintah berkomitmen memenuhi anggaran pendidikan 20%, yaitu sekitar 757,8 triliun untuk tahun 2026. Terbesar sepanjang sejarah NKRI. Tapi kita harus waspada. Anggaran pendidikan harus tepat sasaran. Kita tingkatkan kualitas guru, perkuat pendidikan vokasi, selaraskan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa dengan program Indonesia Pinter untuk 21,1 juta siswa. KIP kuliah untuk 1,2 juta mahasiswa. Dan peningkatan kualitas fasilitas sekolah kampus dialokasikan sebesar 150,1 triliun. Untuk gaji guru, penguatan kompetensi dan kesejahteraan guru, serta dosen dialokasikan sebesar rupiah 178,7 triliun. Tunjangan profesi guru non-PNS dan tunjangan profesi guru ASN daerah disiapkan secara memadai. Sekolah rakyat dan sekolah unggul Garuda dan sekolah unggul Garuda Transformasi kita perkuat sebagai jembatan pembangkit harapan bagi anak-anak miskin untuk meraih pendidikan terbaik. Kita dorong LPDP untuk menyediakan beasiswa lebih masif lagi di berbagai universitas terbaik dunia. Tahun 2026 LPDP ditargetkan dapat memberi beasiswa sebanyak 4.000 mahasiswa. Semua untuk mewujudkan generasi cerdas, inovatif, produktif,
yang siap bersaing di panggung global. Kita harus mengejar ketertinggalan kita di bidang sains, teknologi, engineering, dan matematik. Kelima, kita hadirkan kesehatan berkualitas yang adil dan merata. Pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga negara. Anggaran kesehatan kita pusatkan memperkuat efektivitas dan memperluas akses layanan asuransi kesehatan dengan program jaminan kesehatan nasional. Anggaran kesehatan kita utamakan untuk meringankan beban masyarakat, merevitalisasi rumah sakit, mempercepat penurunan stunting, memberi bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil, mengendalikan penyakit menular, menurunkan TBC, tuberculosis, melaksanakan cek kesehatan gratis. Dengan demikian kita dapat mencegah penyakit menjadi lebih berat, menghemat uang yang sangat besar dari rakyat, dari pemerintah. Kita tingkatkan semua fasilitas kesehatan. Masyarakat miskin dan rentan dijamin memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas. Setiap tahun pemerintah menanggung sepenuhnya biaya asuransi kesehatan bagi 96,8 juta jiwa masyarakat miskin dan rentan. Secara keseluruhan, anggaran kesehatan tahun 2026 dialokasikan 244 triliun. Keenam, kita hidupkan perekonomian rakyat melalui penguatan koperasi desa, kelurahan merah putih. Desa kita bangun, koperasi kita bangkitkan kembali, usaha mikro, kecil dan menengah kita berdayakan, serta ekonomi lokal kita tumbuhkan. Desa dan kelurahan akan menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan. Kita akan percepat pembangunan desa mandiri, koperasi dan UMKM dengan berlandaskan semangat gotong royong. Tradisi kita, budaya kita harus kita gunakan dalam pelaksanaan ekonomi kerakyatan. 80.000 koperasi desa kelurahan merah putih telah terbentuk dan siap bekerja mempermudah masyarakat desa mengakses sembako, logistik, pupuk, hingga layanan keuangan. Tidak boleh ada rakyat kita lagi yang pinjam uang dari rentenir dengan bunga yang tidak masuk akal. Lintah darah akan kita hilangkan dari bumi Indonesia. Pemerintah telah menyiapkan pendanaan murah melalui Bank Himbara agar koperasi desa kelurahan merah putih dapat memperoleh akses pembiayaan dengan bunga yang rendah. Ini adalah pendekatan baru yang akan menghidupkan ekonomi lokal di pedesaan, memotong rantai distribusi logistik yang rumit, menciptakan lapangan kerja baru, dan menghapus kemiskinan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di desa. Perekonomian daerah akan berdenyut kencang dan kemandirian daerah akan semakin memperkokoh persatuan dan kemandirian bangsa. Ketujuh, kita akan perkuat pertahanan rakyat semesta untuk menjaga kedaulatan bangsa kita. Dunia global penuh ketidakpastian. Ancaman muncul tiba-tiba. Indonesia masih penuh dengan masalah menjaga keutuhan wilayah, menjaga kekayaan kita. Pertahanan yang kuat adalah fondasi kedaulatan. Bangsa Indonesia tidak menghendaki perang,
bangsa Indonesia memandang perang adalah jalan terakhir. Kita ingin damai, tapi kita lebih cinta kemerdekaan kita. Kita ingin damai, tapi kita mengerti sejarah manusia, mengajarkan kepada kita bahwa mereka yang tidak punya pertahanan yang kuat biasanya dilindas oleh bangsa-bangsa yang lebih kuat. Biasanya kekayaannya diambil, dirampok, dan itulah yang terjadi ratusan tahun kepada bumi Nusantara kita ini. Kita tidak mau lagi menjadi sapi perahan bangsa-bangsa lain. Saudara-saudara sekalian, riset dari Universitas Oxford menceritakan kepada kita bahwa mereka, Belanda yang memegang dan menduduki Indonesia, selama mereka duduki Indonesia, Nusantara, GDP per kapita mereka tertinggi di dunia. Artinya, siapa yang kuasai kekayaan Indonesia, GDP per kapitanya akan sangat tinggi, akan menjadi salah satu dari 3 atau 4 di dunia. Dan itu yang kita tuju. Kita harus kuasai, kendalikan, membela, dan mengelola semua kekayaan bangsa Indonesia. Untuk itu, kita harus modernisasi alat utama sistem pertahanan. Memperkuat komponen cadangan kita. Kita berdayakan industri strategis nasional, serta kesejahteraan para prajurit patriot bangsa. Alhamdulillah, Yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Kita memiliki mineral-mineral yang disebut tanah jarang, rare earth. Kita memiliki semua rare earth yang ada di dunia, kita miliki. Dan rare earth ini vital untuk kehidupan teknologi tinggi, untuk kehidupan modern, dan juga untuk pertahanan modern. Saudara-saudara sekalian, kita harus menciptakan sumber daya manusia yang unggul agar semua sumber daya alam kita bisa kita manfaatkan secepat-cepatnya. Kedelapan, kita percepat investasi dan perdagangan global. APBN sebagai katalis. Peran dan antara Indonesia dan swasta harus semakin diperkuat sebagai motor penggerak ekonomi. Melalui dana antara Indonesia kita perkuat investasi produktif dan mewujudkan Indonesia lebih kuat dalam rantai pasok dunia. Profesionalisme, kompetensi, dan integritas akan menjadi pijakan. Didukung tata kelola, transparan, dan akuntabel. Inilah momentum bagi Indonesia untuk menjadi kekuatan ekonomi global. Berbagai proyek hilirisasi dengan nilai investasi sekitar 38 miliar dolar akan kita percepat. Proyek ini mencakup berbagai sektor, termasuk pertambangan mineral, hilirisasi batubara, pertanian, perikanan, serta energi baru dan terbarukan. Saudara-saudara sekalian, program 3 juta rumah untuk rakyat diberikan melalui berbagai skema, antara lain fasilitas likuiditas, pembiayaan perumahan, FLPP, dukungan bantuan stimulan perumahan swadaya, BSPS, di desa dan kota dan pesisir, serta dukungan PPN DTP untuk rumah komersial dalam mendukung pembangunan rumah yang layak huni dan terjangkau.
total jumlah rumah yang akan mendapat dukungan APBN 2026 adalah 770.000 rumah. Hadirin yang saya muliakan, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, untuk mendukung agenda pembangunan di tengah gejolak global, arsitektur APBN 2026 dirancang sebagai berikut. Belanja negara dialokasikan 3.786,5 triliun rupiah. Pendapatan negara ditargetkan mencapai 3.147,7 triliun rupiah. Defisit APBN dirancang 638,8 triliun rupiah atau 2,48% PDB. Ditopang pembiayaan yang prudent, inovatif, dan sustainable. Dan pemerintah yang saya pimpin berjanji di hadapan majelis ini, kami akan terus melaksanakan efisiensi sehingga defisit ini kita ingin tekankan sekecil mungkin. Dan adalah harapan saya, adalah cita-cita saya untuk suatu saat, apakah dalam 2027 atau 2008, saya ingin berdiri di depan majelis ini, di podium ini, untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali. Kita harus berani. Kita harus berani dan kita harus bertekad menghilangkan kebocoran, menekan segala bentuk kebocoran, dan untuk itu saya minta dukungan seluruh kekuatan politik yang ada di Indonesia. Negara kita besar, negara kita makmur. Kalau kita atur dengan baik, semuanya akan merasakan, semuanya akan menikmati. Kita akan mengembangkan pembiayaan kreatif dan inovatif yang lebih masif, sehingga tidak hanya mengandalkan APBN. APBN didesain tetap fleksibel, agar adaptif dan responsif untuk meredam guncangan. Untuk itu, APBN harus terus dijaga tetap sehat dan kredibel melalui optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja, serta inovasi pembiayaan. Optimalisasi pendapatan negara harus dilakukan secara konsisten. Pajak adalah instrumen untuk keadilan, untuk redistribusi pendapatan. Yang kaya bayar pajak, yang tidak mampu dibantu. Penerimaan perpajakan akan terus ditingkatkan dengan tetap melindungi iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha. Insentif fiskal tetap diberikan secara terarah dan terukur untuk mendukung aktivitas ekonomi strategis. Pengelolaan SDA akan kita perkuat untuk digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Setiap aset negara harus dikelola secara efisien dan produktif agar menghasilkan nilai tambah dan kontribusi positif bagi kesejahteraan rakyat. Dalam dunia bisnis, dalam dunia usaha, kita mengenal istilah return on asset. Dalam bisnis dikatakan bisnis itu baik dan berhasil kalau return on asset adalah sekitar
12%. Katakanlah konservatif 10%. Katakanlah untuk bangsa Indonesia cukup 5%. Saudara-saudara sekalian, aset yang dimiliki bangsa Indonesia yang berada di BUMN-BUMN kita, asetnya adalah senilai lebih dari 1.000 triliun US dollar. Harusnya BUMN itu menyumbang kepada kita minimal 50 miliar dolar. Kalau 50 miliar dolar, APBN kita tidak defisit, saudara-saudara sekalian. Karena itu, saya memberi tugas kepada Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia untuk membereskan BUMN-BUMN kita. Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal. Perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget. Saya potong setengah komisaris, paling banyak 6 orang, kalau bisa cukup 4 atau 5. Dan saya hilangkan tantiem. Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantiem. Saudara-saudara, masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya 40 miliar setahun. Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi. Dan untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan. Kita sudah lama jadi orang Indonesia. Dan kalau direksi itu, kalau komisaris itu keberatan, segera berhenti, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, pemilu masih lama. Ini kayak rapat di kecamatan aja ini. Tapi ini serius, tidak masuk akal, ya. Jadi direksi dan komisaris kalau keberatan, tidak bersedia, tidak menerima tantiem, berhenti. Banyak anak-anak muda yang mampu, yang siap menggantikan mereka. Saudara-saudara sekalian, setiap rupiah uang rakyat harus kita jaga, Jangan seenaknya main-main dengan uang rakyat, jangan seenak-enaknya. Kualitas belanja negara harus terus kita tingkatkan.
Kita terus mendorong efisiensi belanja. Saudara-saudara, setiap rupiah harus memberi manfaat yang nyata. Belanja operasional yang tidak efisien dipangkas. Belanja negara harus memberi manfaat, menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli, dan meningkatkan kualitas layanan publik. Peran APBN didorong untuk lebih proporsional. APBN kita utamakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan publik terbaik untuk rakyat, untuk aktivitas ekonomi bernilai tambah yang tinggi dan memberi keuntungan komersial. Peran Danantara harus dioptimalkan, termasuk melibatkan swasta nasional dan global secara sinergis dan kolaboratif. Kedepan belanja negara, baik belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah, didesain menjadi satu kesatuan, sehingga transfer ke daerah bukan satu-satunya instrumen untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Subsidi energi dan bansos terus didorong supaya lebih tepat sasaran, berbasis pada data tunggal sosial ekonomi nasional. Pembiayaan APBN harus dikelola secara prudent dan inovatif. Kita harus prudent mengelola utang, defisit, dan rasio utang dijaga pada batas aman. Keberlanjutan fiskal jangka menengah panjang adalah jangkar bagi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Kita akan terus mendorong skema pembiayaan yang lebih kreatif dengan memberdayakan peran Danantara dan swasta sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi serta penguatan inovasi pembiayaan. Tidak lagi semua hal harus bergantung pada APBN. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, dengan pengelolaan fiskal yang sehat, disertai dengan efektivitas transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2026 ditargetkan mencapai 5,4% atau lebih. Inflasi terkendali di level 2,5%. Suku bunga SBN di kisaran 6,9%. Nilai tukar berada di kisaran rupiah 16.500 rupiah per dolar. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2026 ditargetkan terus turun ke tingkat 4,44% hingga 4,96%. Angka kemiskinan kita turunkan ke 6,5% hingga 7,5%. Rasio Gini kita turunkan ke tingkat 0,377 sampai 0,38. Indeks modal manusia kita targetkan 0,57. Selain itu, indeks kesejahteraan petani dan penciptaan lapangan kerja formal ditargetkan meningkat. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, demikianlah keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026 beserta nota keuangan. Besar harapan kami pembahasan RAPBN tahun 2026 dapat dilakukan secara konstruktif dalam semangat gotong royong demi tercapainya cita-cita Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Semoga Allah SWT senantiasa memberi rahmat dan ridhonya kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas dan amanah seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! 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 Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om, Santi, 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Terima kasih.
Persiapan penyampaian rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2026 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dari Presiden Republik Indonesia kepada Ketua DPR RI. Dilanjutkan dengan penyampaian permintaan pertimbangan DPD RI atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2026 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dari Ketua DPR RI kepada Ketua DPD RI dan penandatanganan berita acara penyampaian rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2026 oleh Ketua DPR RI dan Presiden Republik Indonesia serta penandatanganan berita acara permintaan pertimbangan DPD RI atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2026 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya oleh Ketua DPR RI dan Ketua DPD RI. Ketua DPR RI dan Ketua DPD RI, kami silakan menempati tempat yang telah ditentukan. Mohon berkenan Presiden Republik Indonesia untuk menuju tempat yang telah ditentukan. Penyampaian rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2026 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dari Presiden Republik Indonesia kepada Ketua DPR RI. Penyampaian permintaan pertimbangan DPD RI atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2026 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dari Ketua DPR RI kepada Ketua DPD RI. Dilanjutkan penandatanganan berita acara penyampaian rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2026 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya oleh Ketua DPR RI dan Presiden Republik Indonesia. Mohon berkenan kepada Ketua DPR RI untuk menandatangani. Mohon berkenan kepada Presiden Republik Indonesia untuk menandatangani. Penandatanganan selanjutnya, berita acara permintaan pertimbangan DPD RI atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2026 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya oleh Ketua DPR RI dan Ketua DPD RI. Mohon berkenan kepada Ketua DPR RI untuk menandatangani. Mohon berkenan kepada Ketua DPD RI untuk menandatangani. Mohon berkenan Presiden Republik Indonesia, Ketua DPR RI dan Ketua DPD RI kembali ke tempat semula.
Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden sidang Dewan yang terhormat, yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. Demikianlah telah kita ikuti dan dengar bersama pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian keterangan Presiden atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya. Atas nama seluruh anggota DPR RI, kami mengucapkan terima kasih. Dengan telah selesainya pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, selesailah seluruh acara rapat paripurna DPR RI hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, anggota DPR RI dan anggota DPR RI, pimpinan lembaga negara, Menteri-Menteri Kabinet Merah Putih serta seluruh hadirin dan undangan atas kesediaan dan semangatnya dalam mengikuti sidang paripurna hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin dimohon berdiri. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia didampingi pimpinan DPR RI meninggalkan ruang rapat paripurna. Undangan yang kami banggakan, selanjutnya kita akan dihibur kembali Pemirsa, rangkaian sidang paripurna